Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Widya Intan, NIM 477. Yang kedua, Ahmad Nofalisam, NIM 459. Yang ketiga, Ramadhani Bimo, NIM 486. Yang keempat, Andri Dwi, NIM 415. Kami ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, dari kelompok 1, jelaskan alasan mengapa zakat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam. Jawabannya, zakat merupakan salah satu alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Karena dengan berzakat, seseorang telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Putri Regina dari kelompok 2. Apa yang harus dihindari lembaga keuangan syariah dalam investasi maupun operasional? Yang pertama adalah riba. Artinya riba adalah peningkatan pembayaran dari jumlah yang seharusnya. Yang kedua adalah maisir. Maisir adalah keuntungan yang didapatkan dengan cara yang terlalu mudah. Yang ketiga adalah galor, yaitu pertaruhan judi atau transaksi yang objeknya belum jelas. Next. Selanjutnya, pertanyaan dari Vanes Nur Maulidia dari kelompok 4. Apa saja keunggulan sistem lembaga keuangan Islam dibandingkan dengan sistem lembaga keuangan konvensional dalam perbankan Indonesia? Keunggulannya adalah menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat Islam, tidak ada riba, tidak ada biaya administrasi. Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan sejumlah layanan khusus seperti tabungan haji, umroh, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erlin Vigianti dengan NIM 463 dari kelompok 5. Apakah tanah yang diwakafkan untuk keperluan tertentu bisa dialihkan fungsikan untuk keperluan? Dalam kitab fikih klasik disebutkan bahwa harta atau tanah yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diminta dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Dengan kata lain, harta wakaf tidak boleh dialihfungsikan sehingga menyalahi ikrar wakaf. Namun dengan mengalihkan fungsi harta wakaf kepada bentuk lain yang lebih bermanfaat adalah sesuai dengan tujuan syariat, yakni untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Penjelasan dari Al-Quran dan kaidah ushul ini menegaskan bahwa pengalihan fungsi harta wakaf hukumnya adalah boleh atau mubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6, yaitu Rizky Adelia. Jelaskan bagaimana sebab utama dari adanya kewajiban pembayaran foroj pada masa itu dan mengapa foroj dialokasikan kepada petani non-muslim. Jawabannya, menggunakan sistem bagi hasil sesuai syariat Islam. Menggunakan akad sesuai syariat Islam, bebas biaya administrasi, tidak ada riba. Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan sejumlah layanan khusus seperti tabungan haji dan umroh, wakaf, investasi syariah, pembiayaan, deposito syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan apakah lembaga keuangan Islam memiliki resiko dari Salsabila Dwi dari kelompok 7. Jawabannya, terdapat 4 resiko yang dapat dihadapi, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Kemudian ada resiko pasar, yaitu kerugian yang terjadi terhadap portofolio yang dimiliki oleh perbankan.
Kemudian ada hal yang menyebabkan kebangkrutan. Dan yang terakhir adalah risiko operasional, yaitu risiko ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Selanjutnya yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dari kelompok 8 atas nama baik di Arab komputer ini. Pengelolaan zakat hendaknya dilakukan oleh lembaga amil zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah dari para mustahik, mencapai efisiensi dan efektivitas, dan sasarannya tepat. Zakat Hasil pengumuman zakat untuk mustahik tepat sasaran dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan, yaitu hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 asnaf atau golongan. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan memerlukan bantuan, dan mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurkolis Karim dari kelompok 9. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi keuangan di zaman Rasulullah dan zaman sekarang? Faktor yang mempengaruhi pada zaman Rasulullah adalah ghanimah, zakat, usur, qardaj, jizyah, dan fa'i. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pada keuangan zaman sekarang adalah penal dan efisiensi operasional, loan to deposit ratio, ukuran perusahaan, dan mobile banking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Auliaul Rizal Ilvani dari kelompok 10 yang pertanyaannya, apa saja dampak pengeluaran pemerintah untuk daerah sektor pertanian dan industri? Yaitu, manfaatnya yaitu realokasi belanja pemerintah daerah dari sektor lain ke sektor pertanian. Kemudian, peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan pengurangan belanja untuk sektor lain dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Kemudian yaitu fungsi dampaknya lagi yaitu peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dengan dana pinjaman atau hibah yang menghasilkan meningkatkan investasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri yang meningkatkan kesempatan kerja dan total PDRB serta meningkatkan kebijakan kesenjangan fiskal daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Norkhotim Syamsuddin, yaitu apa pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak. Di banyak negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang pembangunan nasional sehingga menjadi pungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat. Sebagai cerminan suatu keadilan dan kesejahteraan, pajak dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Di dalam ajaran Islam, terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat, yakni mereka yang sudah dikategorikan mampu untuk berzakat. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan kebajikan. Zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan pada harta yang dimiliki. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Pada dasarnya, tujuan pajak dan zakat adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan. Begitupun penyaluran zakat kepada mustahik, terutama fakir dan miskin, diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonomi sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertanyaan dari Muhammad Fatul Muin dengan NIM 474 dari kelompok 12. Bagaimana seharusnya bank syariah dalam menyelesaikan masalah hutang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur seandainya debitur tidak mempunyai apa-apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, praktek perbankan syariah, sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Apapun kondisi yang dihadapi, kita harus berusaha memenuhi komitmen tersebut. Biasanya pada tunggakan pertama, pihak bank akan menelepon. Pada tunggakan kedua, pihak bank akan memanggil nasabah yang bersangkutan. Jika ternyata pembiayaan tersebut masih bermasalah, maka akan masuk dalam kategori kolektabilitas. Dan biasanya pihak bank menawarkan rescheduling utang. Jika masih tidak lancar juga, maka bank dapat mengenakan write-off, yaitu hapus buku atau bahkan hapus tagih. Next. Selanjutnya pertanyaan dari Diko Setiawan dengan NIM 448 dari kelompok 13. Mengapa perlu menerapkan prinsip lembaga keuangan Islam pada kehidupan sehari-hari? Jawabannya untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Next. Selanjutnya pertanyaan dari Rinda Agustina dengan NIM 285 kelompok 14. Apa kendala terbesar dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Jawabannya, pertama, kurangnya koordinasi dengan pemerintah membuat perbankan syariah kesulitan untuk mengetahui legal perbankan seperti apa. Kedua, perbankan syariah kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar keuangan lantaran modal masih minim. Ketiga, perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masih menggunakan dana mahal atau deposito syariah. Keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan ke publik yang belum memadai. Kelima, pemahaman masyarakat yang masih minim. Keenam, penyaluran dan pengawasan yang masih minim. Baik, begitu saja sesi tanya jawab dari kelompok 3. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.